Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustiara dengan NIM 19020100076. Kelas PAI 4C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa peran guru dalam pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester etika dan profesi guru. Peran guru adalah seluruh perilaku atau tindakan seorang guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan wawasannya pada orang lain, yakni peserta didik. Jika membahas peran, akan ada dua hal yang melekat, yaitu hak dan kewajiban. Keduanya akan berjalan secara beriringan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dari zaman ke zaman, peran guru dalam proses pembelajaran sangat penting. Begitu pula dalam era globalisasi, di mana teknologi komputer yang berkembang dengan pesat menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Namun, kedudukan guru tidak dapat digantikan dengan media lain. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru tetap diperlukan dalam keadaan apapun. Proses pembelajaran akan terjadi manakala terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa dengan lingkungannya dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan timbal balik ini merupakan syarat terjadinya proses pembelajaran yang di dalamnya tidak hanya menitik beratkan pada transfer of knowledge, akan tetapi juga transfer of value. Transfer of knowledge dapat diperoleh siswa dari media-media belajar seperti buku, majalah, museum, internet, guru, dan sumber-sumber lain yang dapat menanamkan pengetahuan siswa. Akan tetapi, transfer of value hanya akan diperoleh siswa melalui guru yang menanamkan sikap dan nilai suatu materi dengan melibatkan segi-segi psikologis dari guru dan siswa. Penanaman sikap dan nilai yang melibatkan aspek-aspek psikologis inilah yang tidak dapat digantikan oleh media manapun. Dengan demikian, guru adalah media mutlak adanya dalam proses pembelajaran siswa. Peran guru dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik dan pengajar. Guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprah para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Menurut Sardiman, tahun 1992, peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai informator, organisator, motivator, pengarah atau direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Sedangkan Pulias dan Young, Manan Yelon, dan Westensi seperti yang dikutip oleh Mulyasa tahun 2007 mengatakan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu atau inovator, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, pengawet, dan sebagai kulminator. Kemudian, tugas guru selalu identik dengan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Lebih dari itu, peran guru dalam pembelajaran sangat komprehensif. Berikut peran guru dalam pembelajaran. Pertama, guru sebagai pendidik, yaitu sebagai tenaga pendidik, guru harus bisa menjadikan panutan bagi peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi yang unggul, misalnya berwibawa, tanggung jawab, disiplin, suka membantu, dan sebagainya. Kedua, guru sebagai pengajar,
Guru sebagai pengajar memiliki makna guru menjadi jembatan bagi para peserta didik untuk berkembang, mempelajari segala sesuatu yang belum diketahuinya, dan membentuk kompetensi peserta didik. Ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing artinya guru berperan untuk memberikan bimbingan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya pada peserta didik. Bimbingan ini merupakan berupa bimbingan akademis dan non-akademis atau emosional dan mental. Keempat, guru sebagai pelatih. Untuk memahami segala sesuatu, seseorang harus rajin berlatih, begitu juga dengan peserta didik. Dalam hal ini, guru berperan untuk melatih para peserta didik dalam mengasah kemampuan. Kelima, guru sebagai penasehat. Guru berperan sebagai penasehat, berarti guru harus mampu memberikan masukan dan nasihat pada para peserta didik, baik secara intelektual maupun emosional. Keenam, guru sebagai pembaharu. Maksud pembaharu adalah guru bisa memberikan makna baru ke dalam kehidupan para peserta didik melalui pengalaman yang dimiliki. Ketujuh, guru sebagai model dan teladan. Pepatah bahasa Jawa mengatakan, guru iku digugu dan ditiru. Maksud pepatah itu adalah guru itu menjadi panutan dan teladan. Setiap tindakan guru akan menjadi cerminan tindakan peserta didiknya. Oleh karena itu, sepatutnya guru menjadi model dan teladan yang baik bagi peserta didik. Kedelapan, guru sebagai peneliti. Guru sebagai peneliti memberikan arti bahwa guru harus selalu mencari titik kelemahan dirinya sebagai seorang pendidik. Tidak hanya itu, setiap kendala yang ditemukan selama menjadi pendidik harus dicari solusinya, salah satunya melalui penelitian. 9. Guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas peserta didik akan semakin terarah jika mereka berada di lingkungan yang sesuai. Salah satu lingkungan yang sesuai untuk mengasah kreativitas peserta didik adalah sekolah. Saat di sekolah, guru harus bisa memberikan contoh bagaimana menjadi insan yang kreatif itu. Nantinya hal itu bisa menjadi pendorong kreativitas peserta didik. Ke-10, guru sebagai emansipator. Sebagai emansipator, guru harus bisa memahami potensi peserta didiknya dan menyadari akan pentingnya selaras dengan kebudayaan. 11. Guru sebagai evaluator. Untuk melihat perkembangan peserta didik, salah satu upaya yang bisa dilakukan guru adalah mengadakan evaluasi. Evaluasi bisa berupa kegiatan penilaian rutin, baik dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Peran guru tidak sebatas pada pembelajaran, melainkan juga pada pendidikan. Peran guru dalam pendidikan adalah, yaitu pertama, guru sebagai instruktur. Sebagai instruktur, guru bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, guru harus membuat kondisi belajar mengajar selalu kondusif. Kedua, guru sebagai manajer. Sebagai manajer, guru harus bisa mengatur seluruh kegiatan pembelajaran dan kegiatan di luar kelas. Guru dituntut untuk bisa merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pendidikan, baik pendidikan di dalam maupun di luar kelas. Ketiga, guru sebagai anggota organisasi profesi. Organisasi profesi diharapkan bisa mengarahkan tugas dan tanggung jawab guru. Keberadaan organisasi ini bisa membantu guru menyelesaikan berbagai kendala, baik di dalam maupun di luar kelas. 4. Guru sebagai spesialis hubungan masyarakat. Selain mengajar, guru juga harus bisa menjadi penghubung antara pihak sekolah dan juga orang tua peserta didik. Baik buruknya citra sekolah dipandang masyarakat bergantung dari bagaimana output yang dihasilkan oleh sekolah.
Untuk itu, perlu adanya komunikasi antara pihak sekolah yang diwakili oleh guru dan pihak orang tua peserta didik. Pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran terdapat dalam hadis, yaitu barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, guru dalam pembelajaran juga terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 5. Yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksudnya, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia adalah makhluk yang potensial untuk berkarya melalui ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari Allah. Manusia belajar baik dari alam sekitar yang merupakan ciptaannya maupun wahyu yang Allah sampaikan melalui para rasul. Di antara bentuk kemurkaan Allah adalah ia mengajari manusia mampu menggunakan alat tulis. Mengajari di sini maksudnya memberikan kemampuan menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari peran guru dalam pembelajaran, yaitu bahwa guru atau pendidik merupakan seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendelegasikan tugas mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masing-masing guru atau pendidik memiliki kompetensi yang berbeda-beda yang disebabkan sangat kompleksnya ilmu yang ada. Pendidik atau guru juga merupakan contoh konkret bagi tingkah laku, moral, dan pola pikir peserta didik. Segala hal yang berkaitan dengan pendidik atau guru telah diatur tidak hanya dalam undang-undang, akan tetapi juga dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan tentang beberapa peran guru dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.